Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada saat ini kita akan membahas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Ini kita akan mengisi bagaimana cara mengisi LK 1.2 ini supaya bisa terisi dengan baik dan benar sesuai dengan yang ada di LMS Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mendukung channel ini, untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar video update terbaru tahapan PPG berikutnya muncul ke Bapak Ibu semua. Dan juga jangan lupa untuk dibagikan video ini ke grup teman angkatan Bapak Ibu semua supaya kita semua yang mengikuti PPG tahun ini boleh bersama-sama lulus bersamaan. Dan juga like, comment, dan share ke teman-teman. Mari kita mulai. Di LK 1.2 ini kita bisa download di LMS kita seperti yang kemarin saya sudah sampaikan juga. Nah, ini adalah formatnya seperti ini, masalah yang telah diidentifikasi. Nah, ini nanti kita ambil dari LK 1.1, LK sebelumnya. Terus ada hasil eksplorasi penyebab masalah dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Kalau kita lihat di LK 1.1 identifikasi masalah, kan ada masalah nih, di kolom kedua ini ada masalah yang diidentifikasi. Nah, inilah nanti yang akan kita bawa ke LK 1.2. Ke 6 aspek ini kita bawa ke LK 1.2, kita isi di sini. Ya, di sini saya sudah memberikan satu contoh untuk mengerjakan LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini saya ambil yang pertama, peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah. Ini adalah masalah yang telah diidentifikasi. Saya ambil dari sini ya. Ini masalah terkait peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah. Ini kita tinggal kopikan saja, kita buat di sini. Selanjutnya kita akan explore lebih jauh ya, kita cari hasil eksplorasi penyebab masalahnya berupa kajian literatur. Ini bisa bersumber dari jurnal atau artikel ya, penelitian-penelitian sesuai nanti yang ada di LMS ya. Ini ada kajian literatur tentunya yang akan kita masukkan di ruang diskusi ya, kajian-kajian literatur. Nah, itu nanti yang akan kita buat juga di LK 1.2 nih ya. Hasil eksplorasi apa sih? Hasil penelitian atau artikel yang sudah terbit begitu terkait dengan masalah peserta didik yang memiliki semangat atau motivasi yang rendah. Nah, di sini ada kajian literatur. Kalau kita sudah cari dan dapat artikel atau hasil penelitian atau jurnal, kita bisa sertakan di sini. Seperti yang nomor 1 ini, menurut Setiawan A tahun 2016 mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah adalah kurang dukungan dari orang tua, guru, atau lingkungan sekitar. Atau mungkin kalau kita dapatkan dari jurnal seperti artikel Kompas tahun 2019 mengatakan motivasi belajar siswa tergolong rendah disebabkan beberapa faktor internal atau eksternal. Berikutnya juga harus bisa kita sertakan sumber wawancara kepada siswa atau guru ya. Karena masalahnya adalah terkait semangat siswa yang rendah, motivasinya yang rendah, kita bisa melakukan wawancara kepada siswa atau juga kita tanya atau berdiskusi dengan sesama guru terkait masalah tersebut. Nah, kita peroleh ternyata peserta didik tidak mendapat perhatian dari orang tua oleh karena orang tua sibuk bekerja. Berikutnya ternyata peserta didik merasa bosan di dalam kelas karena pembelajaran kurang variatif atau monoton dan seterusnya. Nah, hasil-hasil kajian ini kita bisa sertakan di sini ya, hasil eksplorasi. Nih, seperti ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil eksplorasi dari sumber-sumber ini, sekarang kita pikirkan lebih lanjut lagi. Apa sih sebenarnya penyebab utama daripada peserta didik itu masih memiliki motivasi belajar yang rendah? Kita bisa tuliskan di sini. Lebih lanjut, setelah dilakukan analisis terhadap rendahnya semangat atau motivasi siswa disebabkan, oh ternyata pembelajaran di dalam kelas itu masih monoton. Terus dipikir-pikir lagi, ternyata guru belum merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, peserta didik tidak mendapat perhatian dari kedua orang tua yang sibuk bekerja. Dan seterusnya. Nah, nanti di sini kita bisa lanjutkan untuk
penyebab utama daripada masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Nah, seperti inilah pengisian untuk LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Yang kedua, kemampuan dasar matematis siswa tergolong rendah. Ini adalah yang telah diidentifikasi. Nah, kita cari jurnalnya yang berhubungan dengan kemampuan dasar matematis siswa yang tergolong rendah. Nah, di sini ternyata ada penelitian dari Ibu Yuli dan kawan-kawan tahun 2018 mengatakan kemampuan dasar matematika siswa rendah karena pembelajaran yang diberikan masih berbasis teacher center atau berpusat pada guru. Terus ada artikel detik.com pada tahun 2019 mengatakan pelajaran matematika masih menjadi mata pelajaran yang sulit dihadapi oleh siswa. Nah, ini adalah yang bisa kita sertakan kajian-kajian literatur untuk mengeksplor lebih jauh terkait apa penyebab kemampuan dasar matematis siswa tergolong rendah. Atau kita bisa sertakan sumber wawancara, bisa wawancara kepada siswa atau guru. Ternyata peserta didik menyebutkan pelajaran matematika tidak menjadi mata pelajaran yang tidak disukai, ya. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab kenapa bisa kemampuan dasar matematika peserta didik itu rendah. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita telah lebih lanjut, kita analisis lebih lanjut. Ternyata penyebab kemampuan dasar matematis siswa rendah itu kita pikir-pikir lagi, pembelajaran di kelas masih belum melibatkan keaktifan peserta didik. Ternyata peserta didik tidak diberikan bimbingan secara khusus untuk meningkatkan kemampuan dasar matematis siswa, dan seterusnya. Nanti kita Bapak Ibu bisa mencantumkan di sini apa penyebab-penyebab utama setelah dapat sumber kajian literatur yang kita peroleh. Yang ketiga, hubungan komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya jurnal atau artikel yang penyebab masalah komunikasi orang tua dan siswa itu masih kurang. Apa saja? Artikel boleh, hasil penelitian boleh, ya. Terus sumber wawancaranya ini bisa nanti kita langsung wawancara orang tua atau siswa. Hasilnya ternyata orang tua siswa jarang dilibatkan dalam kegiatan rapat sekolah. Ternyata orang tua siswa tidak dilibatkan dalam kegiatan proses pembelajaran sehingga komunikasinya masih kurang antara guru dan orang tua. Nah, setelah dapat hasil kajian literaturnya dan sumber wawancaranya sudah kita sertakan, sekarang kita analisis lebih lanjut. Peroleh ternyata orang tua jarang dilibatkan pada kepentingan sekolah seperti rapat atau kemajuan-kemajuan kegiatan sekolah lainnya. Ternyata sekolah jarang melakukan perlawatan atau kunjungan ke rumah orang tua siswa, sehingga mengakibatkan komunikasi dari orang tua, guru, dan sekolah itu masih kurang. Yang keempat, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Nah, jurnal ini banyak ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari hasil penelitian atau artikel terkait dengan model-model pembelajaran inovatif. Ini pasti banyak sekali hasil penelitiannya. Nah, sumber wawancaranya bisa kepada guru atau Kepsek sebagai wawancara pakar. Ternyata guru kurang memiliki waktu untuk merancang pembelajaran yang inovatif. Saking banyaknya tugas, beban mengajar, guru kurang waktu untuk merancang pembelajaran. Ternyata terbatasnya pemahaman guru dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Setelah dapat kajian literatur dan wawancara guru atau wawancara pakar seperti Kepsek pengawas, kita analisis lebih lanjut. Ternyata diperoleh guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk merancang pembelajaran yang inovatif. Masih berfokus pada materi yang banyak dan banyaknya jam mengajar. Ya, ini mungkin penyebab utama sehingga guru belum mengoptimalkan modul pembelajaran. Yang kelima, ini terkait pembelajaran di kelas masih belum berbasis hot. Kenapa? Kita kaji lagi, kita eksplor lebih lanjut, kita cari sumber
jurnal atau artikel hasil penelitian, nanti Bapak Ibu bisa cari, ini juga pasti banyak ini hasilnya. Nah, untuk wawancaranya bisa bersumber pada guru atau capsek sebagai wawancara pakar. Kurangnya pemahaman pembelajaran berbasis HOTS, kurangnya pelatihan dalam merancang pembelajaran berbasis HOTS, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa sertakan di sini apa saja penyebab daripada, setelah kita telusuri apa penyebab pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOTS. Nanti kita tinggal utarakan saja. Nah, setelah dianalisis lebih lanjut, penyebabnya apa sebenarnya? Ternyata guru tidak pernah mendapatkan pelatihan dalam merancang pembelajaran berbasis HOTS. Sekolah juga tidak memberikan pemahaman terhadap pembelajaran berbasis HOTS dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu tinggal jabarkan saja apa penyebab utama daripada pembelajaran yang masih belum berbasis HOTS. Dan yang keenam, yang terakhir, guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau TIK dalam pembelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cari kajian literatur atau hasil penelitian terkait guru masih belum mengoptimalkan teknologi informasi. Ini banyak hasilnya. Dan juga sumber wawancaranya bisa kepada guru atau juga wawancara pakar seperti kepala sekolah. Ternyata guru jarang menggunakan teknologi informasi seperti PPT interaktif. Ternyata guru juga belum pernah mengajar menggunakan aplikasi TIK sebagai pendukung pembelajaran. Nah, ini mungkin hasil sumber wawancara kepada guru atau kepala sekolah sebagai wawancara pakar. Nah, setelah itu kita analisis lebih lanjut, ternyata diperoleh pemahaman guru terhadap penerapan TIK di dalam pembelajaran masih terbatas. Kurangnya pelatihan TIK yang didapat oleh guru, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tinggal lanjutkan untuk penyebab utama daripada masalah tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait contoh pengerjaan LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Jadi ada bagian di mana kita mencari hasil penelitian atau jurnal atau artikel untuk mengeksplor lebih jauh hasil-hasil yang sudah ada terkait penyebab masalah daripada masalah yang telah diidentifikasi pada LK 1.1. Dan setelah itu kita analisis lebih lanjut, ternyata dapatlah dia penyebab utama daripada masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, cara pengisiannya yang bisa saya tutorialkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar agar kita bisa sama-sama berdiskusi satu sama lain. LK ini nanti Bapak Ibu bisa download di bagian deskripsi ya. Baik, jika bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe, dibagikan ke teman-teman agar sama-sama bisa menyelesaikan LK ini dengan baik. Dan juga like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.